Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke video kedua tentang rezeki. Tentang rezeki. Seperti apa rezekinya buat 4 zodiak ya? Ini di video kedua 4 zodiak rezeki dari tanggal 25 sampai dengan 7 hari ke depan. Zodiak Leo, zodiak Gemini, zodiak Cancer, satu lagi zodiak Aquarius. Kita mulai rezeki, mudah-mudahan ada hal ya. Ini saya bukan dari keadaan, hal yang harus dihindari, hal yang harus dilakukan sama keadaan zodiaknya. Ngelakuin apa dari keadaan ini, mudah-mudahan ketemu solusi sama caranya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dimau semua tercapai di rezekinya. Kita mulai dari zodiak Leo. Leo, halo, gimana rezeki di satu minggu ke depan ini, dimulai dari tanggal 25. Ini kartunya ya, kita lihat keadaannya seperti apa ceritanya, kisah rezeki zodiak Leo selama 1 minggu ke depan. Dilihat dari keadaannya dulu ya. Kalau keadaannya sama, mudah-mudahan ke sananya bisa sama gitu, bisa dapat apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Ini kartunya zodiak Leo ya, di rezeki. Halo Leo, mudah-mudahan ada info terbaik gitu ya. Ada cara terbaik untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Dari rasa sakit hati ini, datang-datang udah sakit hati gini ya, terhianati ini dari segi keadaan kak, usaha atau bekerja gitu ya. Ada rasa sakit hati yang dirasakan, yang diterima selama 1 minggu ke depan ini. Sabar ya Leo. Dari tadi kartu baik, kartu sekarang Leo ngerasain sakit hati ya. Kita buka ceritanya. Sakit hatinya seperti apa, keadaannya dari keadaan yang seperti apa, intinya tentang kekecewaan yang datang, tentang keikhlasan. Udahlah, yang udah terjadi biarlah terjadi gitu ya. Ikhlas. Kalau ikhlas gini gitu ya, ikhlas antar keadaan, antar manusia, ikhlas yang ngebalas yang di atas itu. Mudah-mudahan dikasih kebahagiaan sama yang di atas. Ikhlas dari apa, ini kartu paling bawah ada kecurangan yang halangin ini semua apa, kebahagiaan. Ada kecurangan. Ini kenapa curang ya seseorang sama zodiak Leo? Kalau itu mah bukan apa ya, kalau tentang kecurangan seseorang mah kita nggak bisa apa-apa ya, soalnya sifat manusia gitu, nggak bisa kita rubah. Bukan kesalahan kita gitu. Kita yang dilakukan ya udah ngelakuin yang terbaik aja. Kenapa seseorang di sana ngelakuin kesalahan, itu aja ya yang kita tanyakan. Kenapa seseorang di sana ngelakuin kecurangan dari keadaan ini, kayak nggak nemu kebahagiaannya sama zodiak ini, kayak nggak ada kebahagiaan gitu. Makanya di belakang ngelakuin kecurangan tentang rezeki. Ada rasa sakit hati di zodiak Leo-nya. Kadang kita nggak sadar ya tentang kesalahan diri kita sendiri. Pikir-pikir lagi apa yang salah dari keadaan ini. Kenapa seseorang di sana nggak nemu kebahagiaannya di zodiak Leo di berbagai macam keadaan ya. Bisa aja tentang pekerjaan, bisa aja tentang usaha, tentang anak buah gitu. Dianya ngerasa nggak senang ke zodiak Leo nya di belakang. Yang harus kita pikirkan gimana caranya gitu ya. Dan kita nggak bisa ngeyakinin semua orang buat suka sama kita gitu, nggak bisa ya. Cuman kita bisa introspeksi diri aja, apa yang buat seseorang di sana nggak senang melihat kita gitu, kayak nggak ada kebahagiaan saat bersama. Apakah kurang perhatian, apakah kakaknya kurang ngasih apa ke seseorang ini, sampai-sampai dianya ada kecurangan di belakang gitu. Itu yang harus dipikirkan ya. Ikhlas aja sama apa yang udah terjadi, walaupun emang ikhlas berat gitu ya buat dijalanin ya. Ikhlas, ada yang ngebalas yang di atas kak. Segala sesuatu di dunia ini gitu ya, mau baik mau buruk, ada balasan yang di atas. Kita buka jadi Leo-nya ngelakuin apa dari keadaan ini. Mudah-mudahan seikhlas dari kartu ini ya, sama ikhlasnya yang dilakukan, yang jadi Leo rasakan akan ada perubahan kak. Mudah-mudahan ada perubahan yang terjadi, perubahan besar ya. Well opportune mah tentang perubahan, tentang kebahagiaan, tentang kebaikan, asal kitanya mau usahain. Ini tentang keikhlasan mungkin ya. Ikhlaskan apa yang udah terjadi, rasa sakit hati yang ada, biarlah menjadi pelajaran buat nanti ke depannya. Yang harus dipikirkan mah kenapa, apa kitanya yang pernah ngecewain seseorang, atau kita kurang perhatian sama seseorang gitu di keadaan kita, di lingkungan kita ya, dari segi rezeki usaha. Makanya terdapat kecurangan. Jadi inti kartu ini nggak bisa nyalahin orang lain, udahlah introspeksi diri aja sendiri gitu ya. Bukan berarti kita salah kak. Ikhlas sama apa yang ada, soalnya tentang well opportune, perubahan ke yang lebih baik lagi dari keadaan ya. Seperti itu zodiak Leo. Kita tutup ceritanya, kita lanjut ke zodiak siapa kali ini.
Kita lanjut ke zodiak Gemini. Gemini gimana rezeki selama 1 minggu ke depan dimulai dari tanggal 25. Ini kartunya, ini keadaannya rezeki zodiak Gemini selama 1 minggu ke depan dimulai dari tanggal 25. Ada apa? Kita buka dari keadaannya. Terus apa yang terjadi, yang harus dilakukan, yang harus dihindari. Mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya ya untuk kebaikan kebahagiaan zodiak Gemini ke depan. Ini kartunya, kita lihat keadaannya. Gemini, rezeki ada apa di rezekinya? Ada keraguan, ragu tentang apa gitu ya. Kadang kita ngelakuin sesuatu tapi di perasaan ini bisa terwujud nggak, bisa terbukti nggak, tapi udah kita lakukan gitu ya. Ada keraguan. Kenapa ragu gini? Biasanya masalah-masalah datang, persoalan datang terus menerus gitu ya. Makanya ragu, yakin nggak, bener nggak menuju ke sini gitu jalannya. Dari rezeki ini ya, kita buka keadaannya seperti apa tentang keraguan yang ada. Halo, terkunci sama pemikiran sendiri. Ini nggak ada yang kunci sebenarnya ya. Kalau kita mau ngelakuin ini kayak yang gini, saran mah ya. Kalau di pikiran mentok gitu, padahal kita udah ngelakuin sesuatu tapi kita nggak yakin tercapai nggak, lakukan aja dulu kak. Yang penting mah kita udah berusaha gitu ya. Masalah hasil pasrahkan sama yang di atas. Soalnya ini keadaannya terkunci sama pemikiran sendiri. Kartu paling bawahnya apa? Ace of Cup. Kenapa terkunci sama keinginan sendiri? Mentok gitu ya, karena sebenarnya yang kita lakukan, yang kita usahakan mau mencapai tujuan ini gitu ya, bisa diusaha, bisa di rezeki, bisa di karir gitu, udah kita lakukan, cuman keadaannya nggak seperti apa yang kita mau. Keadaan sekitar kok nggak ngedukung sama apa yang kita mau. Kenapa keadaannya kayak gini gitu, padahal yang kita lakukan bukan seperti ini. Lakukan aja, nanti juga ketemu titiknya di mana gitu ya. Yang penting kita udah berusaha kak, walaupun harus maju ya emang keadaan mungkin dari atas. Yang terbaik selama 1 minggu ke depan, kalau udah kita lakukan maju ke depan, ketemu titik terangnya gitu ya, lakukan saja. Soalnya ini kartu paling bawahnya Queen of Pentacle, tentang perubahan dari segi keadaan. Asal kita mau tekun ngelakuinnya, mau usaha lebih giat lagi, mau berusaha lebih keras lagi, apa yang kita harapkan nggak jadi kenyataan ya bisa terwujud gitu kak. Padahal keadaannya nggak seperti apa yang kita mau di keadaan ini. Berarti kalau orang dikasih rintangan lebih banyak, berarti kebahagiaan akan dicapai lebih besar lagi gitu. Kita buka apa yang terjadi sama zodiak Cancer-nya dari keadaan ini. Halo Cancer, developer cinta ya, karena emang cinta, karena emang sayang, karena emang udah ngerasa nyaman di keadaannya, di pekerjaannya, di usahanya. Makanya kakak mau ngelakuin apapun yang terjadi, pantesan bisa terwujud ya. Mudah-mudahan bisa terwujud gitu, walaupun keadaan sekitarnya nggak seperti apa yang kita mau, tapi kita nyaman sama keadaannya, nyaman sama pekerjaannya, nyaman sama apa yang kita lakukan ya lakukan. Mungkin di depan akan ada kebahagiaan, soalnya Queen of Pentacle. Jadi intinya ada cinta mah memang berat ya, kadang banyak rintangan tapi akan ada pencapaian yang bahagia gitu kak biasanya. Seperti itu energi rezeki selama 1 minggu ke depan buat zodiak. Buat zodiak siapa? Ayo bentar ya, narik napas dulu kak. Narik napas, mending narik napasnya, narik beca berat. Gemini kita tutup, kita lanjut ke zodiak Cancer ya. Zodiak Cancer ini kartunya, kita buka energi cerita tentang rezeki zodiak Cancer dimulai dari tanggal 25 selama 7 hari ke depan. Ada apa gitu rezekinya, mudah-mudahan emang banyak hal baik terjadi di keadaannya, di rezekinya ya Cancer. Halo, kita buka dari keadaannya dulu, keadaan zodiak Cancer. Keadaan zodiak Cancer ada justice, ada tabur tuai, ada penghukuman, ada keadilan gitu. Jadi kalau kita ngelakuin hal-hal yang baik di keadaan sebelumnya ya kitanya harus tenang, soalnya akan ada kebahagiaan yang dicapai selama 1 minggu ini tentang justice. Kita lihat baik atau buruk gitu, mudah-mudahan baik ya rezeki. Halo. Oh, justice ada yang kita usahakan, semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan bisa kita nikmati kebahagiaannya. Jadi lakukan aja yang terbaik ya. Ada justice, ada waktunya untuk bahagia gitu. Waktunya untuk bahagia. Ini kartu paling bawah tuh of Cup. Kartu yang ngalangin ini tentang kebangkitan. Kayak nggak ada kebangkitan, tapi apa yang kita mau ini
jangan nunggu kebangkitan baru ya, karena emang yang kita usahakan dari sekarang juga udah kita bisa nikmati hasilnya, asal kita lebih berusaha lagi. Jangan nunggu kitanya ngejungkel dulu baru naik gitu. Harus tetap semangat di 1 minggu ke depan ini, karena apa yang kita usahakan akan ada pencapaian di keadaannya gimana usahanya kita gitu ya. Tuh tentang 2 keadaan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan pasti akan berbuah. Jadi lakukan yang terbaik, karena apa yang kita usahakan bisa kita nikmati keadaannya. Jangan nunggu kebangkitan baru ya, karena kalau nunggu kebangkitan, yang namanya kebangkitan harus ada kejatuhan. Jangan sampai ada kejatuhan dulu, karena emang sekarang tuh lakukan aja yang terbaik, akan ada pencapaian kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi usaha lebih keras lagi agar pendapatan hasil bisa lebih banyak lagi gitu ya. Yang terjadi sama kakak Cancernya apa, The Star, ternyata yang terjadi di 1 minggu ke depan ini kebahagiaan yang terwujud ya. The Star mah tentang impian, kebahagiaan, kesenangan. Jauh dari yang kita impikan, ternyata kebahagiaannya ada gitu di sini ya. Padahal kita bukan ngimpiin ini gitu, kayak kita mimpi segini ternyata dikasih segini gitu ya, lebih gede, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kebahagiaannya benar dikasih kebahagiaannya ya. Terus jangan lupa juga traktir saya gitu. Traktir bakso Kak. Bakso sini yang mau traktir bakso ke Ciamis ya. Di Ciamis banyak tukang bakso, banyak tukang cilok teh. Kang cilok. Tutup ya. Kita lanjut ke Aquarius. Aquarius, halo, apa yang terjadi sama zodiak Aquarius di rezeki selama 1 minggu ke depan? Ini targetnya dari mulai tanggal 25 ya sampai 1 minggu ke depan. Rezeki Aquarius ada apa aja di rezekinya, dimulai dari cerita apa ini, dari keadaan yang seperti apa gitu. Kalau keadaan pertamanya masuk, mudah-mudahan kedepannya juga masuk gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dari 1 minggu ke depan, kita buka ceritanya. Halo Aquarius. Judgment tentang kebangkitan. Ada kebangkitan setelah ada kejatuhan, biasanya ada kebangkitan. Kayak bayi, kalau udah jatuh berarti mau lancar jalannya gitu ya. Naik sepeda juga gitu, belajar sepeda jatuh dulu, udah jatuh malah lancar ke sananya. Ada kebangkitan, ada kebahagiaan, ada kesempatan lagi gitu, kesempatan kedua apa kesempatan lagi gitu. Kita lanjut, intinya manfaatkan kesempatan yang ada. Udah waktunya, udah mulai SO Pentacle tentang uang, tentang harta. Apa yang kita usahakan, apa yang dimau, mudah-mudahan akan terwujud ya. SO Pentacle mah dari alam, udah waktunya. Jadi Aquarius sudah waktunya mendapatkan apa yang dimau. Sebenarnya ngehalangin ini apa sih? Kesedihan. Jangan banyak dipikirkan Kak, lakukan aja yang terbaik. Kalau kita udah yakin ke situ, udah mampu ke situ, karena emang alamnya, keadaannya yang ngedukung, ya lakukan, usahakan, mudah-mudahan akan berbuah. SO Pentacle mah tentang apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan Kak, ini yang ngehalangin pikiran. Kartu paling bawahnya, apa yang dipikirkan tentang perhitungan. Jadi gini rezeki kita ya, kita mau ngeluarin apa, takut ini, mau kesini takut itu, takut gak ada ini, takut gak di. Lakukan aja Kak, karena sekarang udah saatnya 1 minggu ke depan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita mau, biasanya keinginan dibarengin sama rezekinya, miliknya gitu ya. Jadi jangan takut, lakukan aja yang terbaik gitu. Jangan takut, mudah-mudahan dikasih jalan. Dan pasti semua masalah, semua permasalahan pasti dikasih jalan ya. Ini kartu yang zodiak Aquarius lakukan di 1 minggu ke depan ini tentang kesabaran. Sabar, The Strength tentang kesabaran ya. Harus sabar. Soalnya orang di keadaan The Strength gini, cobaannya banyak, godaannya banyak, tapi kakaknya harus mampu sabar menghadapin semua masalah-masalah yang terjadi ya. Lakukan aja yang terbaik lah, sabar sama masalah yang datang, karena emang ada kebangkitan baru. Jangan terlalu banyak dipikirkan Kak, yang udah terjadi biarlah terjadi, yang udah berlalu biarlah berlalu. Kedepannya kebahagiaan baru yang akan datang, yang akan ditemui. Jadi lakukan aja, karena SO Pentacle udah waktunya gitu ya. Jadi terakhir ini di video kedua, tinggal lanjut ke video ketiga ya. Jadi terakhir Aquarius, terima kasih banyak Kak. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya deskripsi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.